Shalom aleihim, Bisem Yeshua Hamasyah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya akan saya Pendeta Henry Tandianta BBS. Saya akan membalas WA dari Pak Ferdinand ya. Pak Ferdinand itu minta penjelasan hubungan antara Yesus dan Bapa. Ada yang mengatakan Bapa ya Yesus, Yesus ya Bapa. Gimana itu Pak? Itu. Oke, maka judul kita Pak Ferdinand di mana sih? Di Jakarta. Pak Ferdinand di Jakarta judulnya adalah Yesus bukan Bapa. Saya harus mengatakan gitu karena memakai ayat Alkitab. Oke, waktu jadi manusia Yesus ngomong apa? Yohanes 10 ayat 30, Aku dan Bapa adalah satu. Yesus ngomong Yohanes 16 ayat 25, Bapa itu kiasanku. Maka Yesus ngomong aku dan Bapa adalah satu. Anda nggak akan bisa meneliti, menelaah dengan otakmu bagaimana mungkin Yesus yang fisik sementara Bapa itu roh. Yesus kok ngomong aku dan Bapa adalah satu. Satu kesatuan kali Pak. Itu doktrin, tafsir, tidak ada di Alkitab. Yang benar Bapa itu kiasan, itu ada di Alkitab. Kalau doktrin nggak ada, siapa lihat aku, lihat Bapa, bagaimana mungkin Yesus bisa ngomong gitu? Padahal Yesus fisik, sementara Bapa itu roh. Yang bisa jawab begini hanya kalau Bapa itu kiasan. Ada ayatnya, Yohanes 16 ayat 25. Ya, siapa lihat aku, lihat Bapa, kenal aku, kenal Bapa, aku berasal dari Bapa, aku keluar dari Bapa. Ya, itu semua bisa terjadi karena Bapa itu kiasan Yesus. Oke? Jadi ada Bapa kiasan, ada juga Bapa kekal. Ngerti, Saudara? Ya. Yesus dari dulu tidak pernah ngomong aku ini Bapa. Yesus ngomongnya aku Alfa Omega. Jadi kalau Anda ngomong sekarang Yesus itu juga Bapa karena Anda pengen supaya kamu masih bisa nyembah Bapa yang kiasan, yang dulu Yesus sujud. Kan itu toh maksudmu? Kenapa kalian menyamakan bahwa Bapa itu juga Yesus? Tujuanmu supaya aku bisa nyembah Bapa dalam nama Yesus. Itu doktrin, tidak ada di Alkitab. Doktrin itu karangan manusia, membinasakan. Karena doktrin tidak ada di Alkitab. Jangan ngarang bahwa Bapa dalam nama Yesus, itu ngarang. Doktrin tidak ada di Alkitab, membinasakan, menipu diri sendiri. Harus apa yang tertulis di Alkitab. Yesus berkata untuk zaman sekarang, setelah Yesus naik ke surga, Yesus berkata, aku Alfa Omega, itu Bapa kekal dari dulu ya Dia, sampai selama-lamanya ya Dia. Di perjanjian lama ada Bapa, misalnya Yesaya 63 ayat 13. Ya, Tuhan, Engkaulah Bapa kami. Ya, satu-satunya Bapa kami, namamu adalah penebus kami. Yesaya 9 ayat 5 ya, telah lahir, telah diberikan kepada kita seorang putra yang nanti gelarnya adalah Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Udah. Jadi Yesaya 63 ayat 16, saya salah sebut. Yesaya 63 ayat 16 ini bicara tentang Bapa. Bapa adalah penebus. Yesaya 9 ayat 5 bicara Bapa kekal. Sudah. Di Alkitab perjanjian lama cuma ada dua itu. Habis itu di perjanjian baru stop. Nggak pakai Bapa kekal lagi. Tetapi pakai Bapa kiasan. Lalu setelah Yesus naik ke surga, dia berbicara Bapa kekal lagi. Tapi dia ngomongnya Alfa Omega. Kalian yang masih ngotot Bapa itu juga Yesus. Kan tujuanmu biar bisa nyembah Bapa toh? Oh iya Pak, kok tahu sih Pak Pendeta Hendy? Ya ngerti aja, wong kamu doktrin kok. Ya, saya kan pakai Alkitab, pakai ayat. Yesus ngomongnya Alfa Omega kok. Kok kamu sok pinter ngomong Yesus juga Bapa? Gitu. Tujuanmu kan supaya kamu bisa nyembah Bapa. Bapa dalam nama Yesus. Kenapa kamu memisahkan Tuhan dan Allah?
Tuhan beda dengan Allah. Tujuanmu kan supaya bisa nyembah Allah itu Bapa, Tuhan itu Yesus. Kan itu tujuanmu. Anda tabrak itu ayat Alkitab yang namanya Yesus mengatakan aku Tuhan Allah. Yesus itu di surga mengatakan aku Tuhan Allah. Wahyu 1 ayat 8. Lalu kamu tabrak Tuhan beda dengan Allah. Gara-gara 1 Korintus 8 ayat 6. Mampet otakmu. Otak mampet kok bikin doktrin lo. 1 Korintus 8 ayat 6 itu sudah jelas. Allah itu Bapa, yaitu segala sesuatu berasal. Tuhan itu Yesus, yaitu olehnya segala sesuatu dijadikan podo wae. Segala sesuatu berasal dengan olehnya segala sesuatu dijadikan sami mawon podo wae. Makanya Tuhan pasti Allah. Kalau kamu membedakan Tuhan itu beda dengan Allah, kamu tabrak-tabrak ayat Alkitab. Mampet pikiran. Ya saya mesti ngomong begitu ya. Sudah beberapa hari ini saya nggak ngomong yang gitu, tapi saya benar-benar menggelikan ya toh. Pikiran mampet kok. Ya. Jadi gimana Pak? Bapa bukan Yesus, bukan. Jangan berdalih gara-gara kamu ingin nyembah Bapa lalu kamu bilang Bapa itu Yesus. Mampet otakmu. Ya, Yesus nggak ngomong gitu kok, ngarang, itu namanya doktrin. Doktrin tidak pernah ada di Alkitab. Membinasakan, menyesatkan. Itu doktrin. Harus apa yang tertulis di Alkitab. Yesus ngomong Bapa kekal itu adalah Alfa Omega. Siapa? Aku. Aku ini Alfa Omega. Yesus nggak ngomong aku Bapa kekal. Kok kamu sok pinter? Ya, sedangkan Bapa yang Bapa kiasan dulu Yesus, aku berdoa kepada Bapa, itu pun Yesus sudah ngasih tahu kalau Bapa itu kiasan. Aku dan Bapa satu, lihat aku, lihat Bapa. Ya. Ya. Jadi kamu itu kan mirip Filipus yang nanya. Yesus tunjukkan itu Bapa. Udah dijawab sama Yesus. Kamu sekarang masih ngotot, Yesus sudah naik ke surga masih ngotot ya loh. Kami nyembah Bapa. Bapa itu ya Yesus. Otak mampet itu. Clear? Jadi Yesus bukan Bapa. Yesus adalah Bapa yang kekal itu, tetapi Yesus ngomongnya Alfa Omega. Jadi ikutin apa yang di Alkitab, jangan membuat doktrin. Tujuanmu masih mengatakan Bapa itu juga Yesus, kan tujuanmu biar bisa nyembah Bapa dalam nama Yesus. Bapa sebagai Allah, Yesus sebagai Tuhan, itu tujuanmu. Masih ada Bapa, masih ada Yesus, masih ada Tuhan, masih ada Allah. Tuhan beda dengan Allah. Tujuanmu kan itu, supaya aku bisa menyembah Allah itu Bapa, Tuhan itu Yesus. Ya, mendirikan kebenaran sendiri, itu namanya doktrin. Tidak ada di Alkitab. Doktrin itu menyesatkan, membinasakan. Ya, seumur-umur jadi orang Kristen kok yang diimani doktrin. Ikuti apa yang tertulis di Alkitab. Kalau yang tertulis di Alkitab Tuhan Allah, ya ikutin Tuhan pasti Allah. Kalau nggak paham ikut sekolah Alkitab ya. Nggak paham kok mendirikan kebenaran sendiri, membinasakan. Apalagi mengajarkan ke orang lain. Ya. Apalagi ya. Pak siapa tadi namanya? Pak Ferdinand di Jakarta ya. Clear Pak ya. Saya tahu kok. Saya tuh ngerti trik Anda untuk mengatakan bahwa Bapa itu sama dengan Yesus supaya kamu bisa nyembah Bapa loh. Berarti nyembah Bapa juga boleh. Bedanya Kristen domba sama kambing itu tipis Pak Ferdinand. Begitu Anda kepleset nyembah Bapa, kamu kambing. Tak kasih tahu. Tetapi kalau kamu menyembah Yesus sebagai Allah, domba. Ya. Bedanya tipis tapi akibatnya jauh. Yang satu ke neraka, kambing ke neraka, domba ke surga. Saya ulang, bedanya domba sama kambing itu tipis. Domba juga manggil Yesus Tuhan, kambing juga manggil Yesus Tuhan. Jadi baik domba maupun kambing sama-sama Kristen. Mana buktinya Pak? Matius 25 ayat 37. Domba manggil Yesus Tuhan. Matius 25 ayat 44. Kambing manggil Yesus juga Tuhan. Bedanya tipis. Ya, yang satu yang kambing dibilang terkutuk, yang domba dibilang orang benar. Jadi bedanya tipis ya, sangat tipis. Tapi nanti hasilnya luar biasa. Yang satu ke neraka, satu ke surga. Pak Ferdinand, ya hati-hati Pak. Begitu Anda kepleset nyembah Bapa, maka urusanmu menjadi Kristen kambing. Ya, udah nggak usah bikin teori, nggak usah bikin doktrin. Ikuti Alkitab. Yesus tidak mengatakan aku Bapa kok.
Kalau gitu yang bilang Yesus bukan Bapa mana Pak? Alkitab itu bukan seperti tesis, bukan seperti skripsi. Tidak harus naik panggung. Halo, halo, Saudara Ferdinand, aku mau ngasih tahu ya, aku ini bukan Bapa. Bukan begitu cara ngasih tahu Alkitab. Alkitab cukup ngasih tahu, aku Alfa Omega. Itu sama saja Yesus ngasih tahu, aku ini bukan Bapa, tapi aku Alfa Omega. Alfa Omega itu Bapa kekal. Cara ngasih taunya seperti itu, bukan seperti yang kamu minta otak mampet, ya toh. Harus pakai halo-halo Pak. Mana ayat Alkitab yang mengatakan Yesus bukan Bapa? Yesus cukup mengatakan aku Alfa Omega. Itu artinya Yesus bukan Bapa. Yesus nggak mengatakan dirinya sebagai Bapa. Dia ngerti, dia pakai Alfa Omega. Padat, singkat, dan clear. Segala hormat, kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Tetap bersama saya, Pendeta Hendy Tandiata BPS. Haleluya. Amin.